Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, sebelum masuk ke materi, kenalan dulu ya sama kami dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang diampu oleh Dr. Aryo Demartoto MSI. Kenalin, aku Sri Rahayu dan di sini aku nggak sendiri. Ada Mufidah Dwi Ramawati, Raimunda Esa Kardina, dan Safina Danti Faranisa yang mau ngasih tahu teman-teman tentang fenomena sosial terkait siklus hidup, kesehatan, dan peran sosial. Mau tahu lebih lanjut? Simak video kita sampai habis ya. Nah, sebelum masuk ke fenomena sosialnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu siklus hidup? Pasti udah pada tahu ya. Siklus hidup merupakan sebuah rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur, yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir pertumbuhan, yang dalam pertumbuhan tersebut makhluk hidup mengalami peningkatan ukuran pada semua atau sejenis bagian pada tubuhnya. Tidak hanya pada hewan dan tumbuhan saja yang mempunyai siklus hidup, tetapi juga manusia. Dalam siklus hidup kehidupannya, manusia pasti mengalami proses perkembangan, baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Tahapan siklus hidup pada manusia mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa muda, dewasa tua, dan lanjut usia. Manusia memiliki siklus atau daur hidup layaknya makhluk hidup lainnya, khususnya dalam konteks bermasyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak dapat dipungkiri menjadi bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap individu dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk menjalankan peran sosialnya sesuai dengan fase atau siklus hidup yang sedang dialaminya. Peranan individu dalam kehidupan bermasyarakat sudah melekat sejak mereka dilahirkan hingga mereka mati dalam konteks sosial dan budaya. Peran sosial sebagai seperangkat tindakan yang ditetapkan untuk setiap individu dalam masyarakat yang mencangkup seperangkat perilaku, hak, kewajiban, kepercayaan, dan norma sosial yang terhubung sebagaimana dikonseptualisasikan oleh orang-orang dalam situasi sosial. Peran sosial ini juga diartikan sebagai aspek yang dinamis, di mana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia telah dianggap menjalankan suatu peran. Dalam lika-liku siklus teori hidup manusia, kesehatan menjadi persoalan penting. Masalah kelahiran dan kematian menjadi pokok masalah dalam dinamika kependudukan. Problematika mengenai kelahiran dan kematian selalu bertalian erat dengan konteks kesehatan. Pada gilirannya, hal ini berkaitan dengan peran-peran sosial setiap individu dalam setiap fase siklus hidup dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke siklus kehidupan manusia yang pertama, yaitu masa kehamilan. Menurut WHO, pregnancy atau kehamilan adalah proses 9 bulan atau lebih, di mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Seorang ibu hamil diposisikan setara dengan orang sakit sehingga peran sosialnya dihapuskan dari tanggung jawabnya. Sejalan dengan hal ini, menurut pandangan Parson menyatakan bahwa peran pasien itu adalah dibebaskan dari tugas-tugas sosial. Akibatnya, ibu hamil mendapatkan keistimewaan khusus, baik dari sisi pemanjaan diri, kewajiban sosial, makanan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Masa selanjutnya adalah masa balita, di mana masa ini juga disebut sebagai golden period. Golden period merupakan masa yang sangat penting bagi pertumbuhan balita. Masa 5 tahun pertama kehidupan merupakan masa yang sangat peka terhadap lingkungan. Masa ini berlangsung sangat pendek dan tidak bisa diulang kembali. Masa ini sering juga disebut dengan masa keemasan atau golden period dan jendela kesempatan atau window of opportunity. Jika pada masa tersebut pertumbuhan balita tidak dipantau dengan baik dan mengalami gangguan, maka tidak akan dapat diperbaiki pada periode selanjutnya. Dikutip dari DAPI tahun 2017. Ada 2 peran sosial yang dimunculkan balita dalam kehidupan masyarakat. Peran yang pertama adalah peran bayi, yaitu di mana bayi mulai belajar mengenal bahasa tubuh dan isyarat dari luar dirinya. Kemudian peran kedua adalah peran untuk diakui sebagai bagian dari anggota masyarakat. Seorang bayi sangat membutuhkan sentuhan halus anggota keluarga dan perhatian yang seksama dari orang lain. Kemudian masa lanjutan dari masa balita adalah masa anak-anak, yang merupakan masa di mana anak mulai mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi mulai dari fisik, intelektual, maupun emosional. Pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dapat berupa perubahan organ tubuh.
Pertumbuhan dan perkembangan intelektual anak dapat dilihat dari kemampuan secara simbolik dan abstrak seperti kemampuan untuk berbicara, bermain, berhitung, serta membaca. Ada beberapa peran sosial yang dimunculkan anak-anak dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, dalam mengembangkan kepribadiannya secara utuh, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan ruang main dan ekspresi yang sesuai dengan dirinya. Kemudian yang kedua, anak adalah tanda sosial dari keluarga, khususnya ibu dan anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik dan sosial anak dibaca sebagai bagian dari peran nyata orang tua dalam memberikan pelayanan kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, anak adalah kandidat dari pemegang amanah harapan atau impian orang tuanya. Dan yang keempat, sebagaimana yang terjadi pada peran bayi, kehadiran anak ini memperkuat nilai solidaritas dalam keluarga. Dan yang kelima, memiliki nilai sosial yang tinggi, baik untuk nilai ekonomi maupun nilai sosial. Masa selanjutnya adalah masa remaja, di mana menurut WHO, definisi remaja dikemukakan melalui 3 kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Sehingga dapat dijabarkan bahwa remaja merupakan suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan sosial. Definisi remaja juga telah dijelaskan oleh Sarwono pada tahun 2013 yang mengartikan remaja sebagai individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, serta individu yang mengalami peralihan dari ketergantungan menjadi keadaan yang relatif lebih mandiri. Dilansir dari situs web halodoc.com, usia remaja merupakan usia rentan terpapar penyakit mulai dari masalah obesitas hingga gangguan kesehatan mental. Secara lebih spesifik, beberapa penyakit yang rentan menyerang remaja antara lain: yang pertama adalah gangguan kesehatan mental, yang kedua adalah gangguan makan, yang ketiga adalah obesitas, yang keempat kecanduan rokok, dan yang kelima diabetes. Setelah melewati masa remaja, manusia kemudian akan menginjak masa dewasa. Secara psikologis, tahap perkembangan ini dikategorikan sebagai tahap kematangan atau maturity, dewasa dalam arti pengembangan diri maupun dalam konteks sosial. Seiring dengan hal ini, terdapat beberapa peran yang dikembangkan dalam masa dewasa. Yang pertama, orang dewasa sudah memiliki tugas dan kewajiban diri dalam membangun komunitas, baik dalam skala kecil seperti keluarga, pertemanan, maupun dalam konteks masyarakat. Dengan tugas seperti ini, baik seorang perempuan maupun laki-laki akan tampil percaya diri dalam mengembangkan komunikasi sosial. Kemudian yang kedua, dalam masyarakat timur, seorang yang sudah menginjak dewasa akan mulai memikirkan mengenai masa depan, baik masa depan ekonomi maupun masa depan sosialnya. Bekerja dan mengumpulkan kekayaan adalah salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup dirinya. Sementara mendapatkan keturunan merupakan usaha orang dewasa untuk menjaga keberlangsungan dirinya dan kenyamanan dirinya di hari tua. Kemudian yang ketiga, pada sisi kesehatan, masa ini termasuk dalam kategori yang matang. Akan tetapi perlu diperhatikan perkembangan ke arah menoandropause, penyakit degeneratif, termasuk rabun, kanker prostat yang akan muncul di akhir penghujung masa dewasa. Kemudian yang keempat, dalam sosiologi umumnya telah banyak dikenal bahwa masa dewasa ini. Kemudian masa selanjutnya adalah masa usia lanjut. Menurut Surini dan Utomo, masa usia lanjut bukan merupakan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang akan dijalani oleh semua individu, ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Dalam peran masyarakat, para lansia sudah tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan peran dari orang dewasa. Misalnya saja seperti laki-laki yang sudah tidak dapat bekerja karena sudah tidak dalam usia produktif, atau di lain sisi pada perempuan yang tidak dapat lagi memenuhi tugasnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga domestik. Pada fase lanjut usia, seorang individu tidak dapat terlepas dari peran-peran yang ia miliki dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial. Meskipun ia tidak lagi dapat memenuhi peranannya seperti masa dewasa, namun pada kehidupan masyarakat, peran individu pada lanjut usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi orang lanjut usia memiliki hak untuk menarik diri dari peran-peran sosial. Kemudian yang kedua, memunculkan peran orang lain untuk menunjukkan peran dan kepeduliannya terhadap individu lanjut usia. Yang ketiga, setelah menginjakkan diri pada usia lanjut, seseorang individu akan mulai untuk melepaskan hak dan kepemilikannya terhadap berbagai sumber produksi. Selanjutnya masuk ke materi pada masa terakhir kehidupan manusia, yaitu masa menjelang dan setelah kematian. Fase terakhir pada daur
siklus kehidupan manusia ialah ketika seorang individu berada pada masa menjelang kematian atau sakaratul maut. Pada konteks kebudayaan, orang yang sudah meninggal dan dikuburkan masih dianggap sebagai bagian dari anggota masyarakat dan berhak untuk mendapatkan peran dan atau hak sosialnya sendiri. Pada sebagian besar budaya, memandang kematian bukanlah akhir dari keberadaan seseorang, tetapi kehidupan spiritual akan terus berlanjut. Pada masyarakat yang beragama dan berbudaya, mereka memiliki keyakinan filosofis atau religius mengenai kematian dan memiliki ritual-ritual untuk menghadapi kematian. Duka cita merupakan ketumpulan emosional, ketidakyakinan, kecemasan karena keterpisahan, putus asa, kesedihan, dan kesepian yang menyertai kehilangan seseorang yang dicintai. Duka cita dapat berlangsung secara bertahun-tahun dan bersifat multidimensional. Hal ini disebabkan karena duka cita melibatkan perubahan emosi dan menciptakan pola-pola perilaku yang baru, serta membentuk jaringan-jaringan yang baru pula. Bentuk perkabungan memiliki variasi yang berbeda dalam budaya, misalnya ialah upacara pemakaman. Setiap individu memiliki cara berduka cita dan penanggulangan masalah yang berbeda-beda yang terkait dengan budaya. Mengatasi pengalaman kematian dari orang yang dicintai melibatkan adanya pertumbuhan, fleksibilitas, dan juga kepatuhan dalam konteks kebudayaan. Kesehatan pada usia remaja. Gangguan mental atau kejiwaan bisa dialami oleh siapa saja. Menurut data Riskesdes atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang. Pada usia remaja, sekitar umur 15-24 tahun, memiliki presentase depresi sekitar 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm hingga bunuh diri. Sebesar 80-90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Wow, itu merupakan angka yang cukup tinggi ya teman-teman. Dan menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa, sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri, sedangkan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Depresi pada remaja bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti tekanan dalam bidang akademik, perundungan atau bullying, faktor keluarga, dan permasalahan ekonomi. Depresi terjadi dengan salah satu ciri adalah dengan stres dan kecemasan berkepanjangan yang menyebabkan terhambatnya aktivitas dan menurunnya kualitas fisik. Pencegahan depresi dapat dilakukan dengan pengelolaan stres. Pengelolaan stres masing-masing individu berbeda. Ada yang mengelola stres dan melakukan kegiatan yang disukai seperti hobi, melakukan kegiatan refreshing, mendekatkan diri dalam konteks spiritual keagamaan, hingga bercerita kepada orang lain untuk mengurangi beban stres. Terlepas dari stigma masyarakat, keberanian diri untuk terbuka terhadap orang lain dan berobat merupakan salah satu langkah yang tepat. Di era digital seperti sekarang, banyak platform yang menyediakan layanan konsultasi secara daring dengan biaya maupun gratis. Selain itu, beberapa puskesmas telah menyediakan layanan konsultasi psikologi dengan biaya gratis maupun berbayar dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi, pemahaman akan kesehatan mental di Indonesia cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pemasungan orang dengan gangguan jiwa sebesar 14% pernah pasung seumur hidup dan 31,5% dipasung 3 bulan terakhir. Selain itu, sebesar 91% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik dan hanya 9% sisanya yang dapat tertangani. Tidak ditangani dengan baik bisa menjadi indikasi akan kurangnya fasilitas kesehatan mental ditambah kurangnya pemahaman akan kesehatan mental. Masyarakat cenderung memberi stigma negatif terhadap orang dengan gangguan mental atau jiwa dengan mencela dan menganggapnya sebagai aib, yaitu anggapan akan orang gila. Selain itu, masyarakat yang kurang paham akan tanda-tanda gangguan mental seperti depresi, yang mana depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang paling sering ditemukan. Hal ini menyebabkan orang dengan kesehatan mental yang terganggu
cenderung susah terbuka akan pengobatan dan malah merasa lebih tertekan akan stigma masyarakat. Hendaknya masyarakat lebih terbuka dan peka akan gangguan kesehatan mental di sekitarnya. Masyarakat bisa menjadi pendengar bagi orang yang mengalami depresi maupun stres sebagai upaya meringankan beban mental. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan awareness terkait dengan kesehatan mental ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan mengenai pengaplikasian siklus hidup, kesehatan, dan peran sosial dalam paradigma sosiologi kesehatan ke dalam fenomena sosial yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.